Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Diduga terpengaruh narkoba, suami di Sumeneb aniaya istri hingga tewas. Pelaku curanmor di Sidoarjo tewas setelah dihakimi massa. Pedagang bakso asal Malang membangun jalan rusak di desanya secara mandiri. Saudara, seorang suami di Kabupaten Sumeneb menganiaya istrinya dengan tangan kosong hingga tewas. Motifnya pelaku tidak terima gara-gara istri melawan saat diputarkan video bertema nasihat ketaatan istri kepada suami. Diduga pelaku dalam pengaruh narkoba saat menganiaya korban. Pria berinisial NC berusia 42 tahun warga Sumeneb pasrah saat digiring polisi ke Mapolres setempat. Ia harus berurusan dengan hukum karena menganiaya istrinya hingga meninggal. Kepada polisi, pelaku mengaku kalap karena istrinya melawan saat diputarkan video nasihat kewajiban istri taat kepada suami, hingga pelaku memukul istrinya berkali-kali dengan tangan kosong sampai meninggal. Selain itu, pelaku mengaku cemburu karena korban dituduh berselingkuh. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk hasil autopsi mayat korban. Pelaku diketahui positif menggunakan narkoba, sehingga diduga pelaku terpengaruh narkoba saat menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku diketahui juga sering menganiaya sang istri hingga sering diingatkan tetangganya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22 WIB, saat itu tersangka AH menunjukkan TikTok pada korban NC, di mana isi TikTok tersebut berisi nasihat-nasihat tentang ketaatan istri kepada suami. Namun korban NC menjawab dengan nada keras, sehingga tersangka AH emosi dan menuduh korban NC berselingkuh dengan seorang laki-laki, sehingga tersangka AH menggunakan tangan kosong menampar pipi kanan dan pipi kiri korban NC berkali-kali dengan sangat keras. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 dan 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman pidana penjara 15 tahun serta denda 45 juta rupiah. Fatur Rozi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, karena kesal kerap dimintai uang, Pak Sutri di Pasuruan kompak menganiaya anaknya hingga meninggal dunia di rumah sakit. Berdasarkan hasil visum dan pemeriksaan polisi, kedua tersangka menganiaya anaknya dengan memukul kepala, tubuh hingga menyulut korban dengan rokok. Korban berinisial DAF berusia 7 tahun. Sebelum dinyatakan meninggal Sabtu lalu, korban sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Bangil oleh kedua orang tuanya karena muntah darah. Selama sehari korban menjalani perawatan di ruang ICU, namun akhirnya nyawanya tak tertolong. Pihak medis rumah sakit dan kerabat korban mencurigai adanya bekas tindak kekerasan pada tubuh korban hingga kemudian melapor ke polisi. Dari hasil visum ditemukan luka memar di kepala, dada, tangan, dan kakinya, serta luka bakar sulutan rokok di pipi dan tangannya. Berdasarkan penyelidikan polisi terungkap tersangka penganiayaan adalah ayah tiri korban berinisial SA 19 tahun asal Pasuruan, serta MW 24 tahun ibu kandung korban asal Bandar Lampung. Kedua pasutri ini menikah siri 7 bulan lalu dan tinggal bersama korban di rumah kontrakan di Pasuruan. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal kepada korban karena hampir tiap hari meminta uang kepada kedua pelaku. Tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun pelaku yaitu inisial SA yang merupakan ayah tiri korban dan juga
Pelaku lainnya inisial MWN yang merupakan ibu kandung korban. Korban dengan inisial MWAF yang berusia 7 tahun dianiaya oleh kedua orang tuanya ini akibat sering meminta uang. Dengan sejumlah barang bukti yang disita, polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 7, 6 huruf C, junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, setelah dilaporkan hilang, seorang remaja di Banyuwangi ditemukan tewas di area kebun buah naga. Berdasarkan penyelidikan polisi, korban tewas usai dianiaya sejumlah temannya saat pesta miras. Korban berinisial NH, berusia 15 tahun, warga Banyuwangi. Mayat pelajar itu ditemukan di area perkebunan Buah Naga, Kecamatan Tegal Drimo, Banyuwangi. Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka lebam di tubuhnya. Mayat korban langsung dievakuasi petugas Polsek Tegal Drimo sebab hujan deras mengguyur kawasan kebun Buah Naga tersebut. Sehari sebelumnya, korban dilaporkan hilang ke polisi. Berdasarkan penyelidikan, petugas akhirnya meringkus 3 remaja teman NH yang mengaku menganiaya korban saat pesta miras bersama di sebuah rumah kawasan Tegal Drimo. Dari keterangan pelaku, polisi menemukan mayat korban di kebun Buah Naga yang berjarak 1 km dari lokasi pesta miras. Setelah itu, polisi kembali meringkus seorang tersangka berinisial AK, 20 tahun yang menjadi otak penganiayaan dan pembuangan mayat korban. Mengidentifikasi siapa-siapa 7 orang ini, dan tadi sekitar jam sore dapat diamankan beberapa orang ini, 6 dari 7 ini. Kemudian dikorek, diinterogasi, anak-anak ini menyampaikan bahwa betul ada kejadian itu. Yang paling berpotensi itu ada 3 orang yang melakukan dan menyampaikan bahwa untuk jenazah dibuang ke salah satu sawah, tepatnya di kebun Buah Naga. Nah, ini sampai dengan malam ini tim penyidik masih terus mendalami, melakukan serangkaian pemeriksaan sambil menunggu kegiatan otopsi di Rumah Sakit Umum Blambangan. Kasus penganiayaan berujung tewasnya korban itu masih dalam penyelidikan tim Satreskrim Polres Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Pelaku curanmor di Sidoarjo tewas setelah dihakimi massa. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.